Malaysia is demanding $250 million in compensation from a Norwegian defense firm after Norway revoked export approval. Perfect timing. Di saat PT PAL mengumumkan percepatan penyelesaian KRI Balaputra Dewa yang kini sudah masuk tahap instalasi equipment dan uji fungsi sistem, di saat yang hampir bersamaan publik kawasan justru dibuat heboh dengan foto-foto kabel semrawut dan dugaan perombakan struktur di proyek LMS Maharajalela milik Malaysia setelah rudal NSM buatan Norwegia dikabarkan gagal dan diblokir. Dua momen berbeda. Namun efek psikologisnya sangat terasa di Asia Tenggara. Karena publik mulai membandingkan siapa yang benar-benar siap membangun kapal perang modern dan siapa yang ternyata masih dipusingkan masalah integrasi hingga diplomasi pertahanan. Momentum ini membuat nama PT PAL kembali menjadi sorotan karena di tengah persaingan industri pertahanan kawasan, progres pembangunan kapal perang kini bukan hanya soal proyek militer semata. Ini sudah berubah menjadi ajang pembuktian kemampuan industri strategis nasional. Dan menariknya, Indonesia terlihat datang dengan momentum yang sangat kuat. KRI Balaputra Dewa mulai masuk fase krusial. KRI Balaputra Dewa kini telah memasuki fase yang sangat menentukan dalam pembangunan kapal perang modern, yakni tahap pemasangan equipment serta uji fungsi berbagai sistem utama sebelum nantinya siap berlayar memperkuat armada tentara nasional Indonesia Angkatan Laut. Ini bukan tahapan ringan. Justru di fase inilah biasanya proyek kapal perang mulai menunjukkan apakah integrasi sistem berjalan mulus atau malah memunculkan banyak masalah teknis. Karena ketika sebuah kapal perang mulai masuk tahap integrasi, semua sistem harus mulai berbicara satu sama lain. Radar harus sinkron dengan combat management system. Kelistrikan harus stabil. Mesin harus mampu menopang seluruh beban sistem elektronik modern. Belum lagi komunikasi internal, navigasi, sensor, hingga integrasi persenjataan yang semuanya membutuhkan presisi tinggi. Dan sejauh ini, PT PAL terlihat mampu menjaga progres pembangunan tetap bergerak stabil. Bahkan muncul pembahasan bahwa percepatan pengerjaan dilakukan untuk mengejar penyelesaian seluruh unit agar lebih cepat memperkuat TNI Angkatan Laut. Jika benar demikian, maka ini menunjukkan perubahan mental industri strategis Indonesia yang mulai berani mengejar ritme produksi secara lebih agresif. Indonesia seakan sedang menunjukkan kelasnya. Walaupun mungkin tidak ada hubungan langsung antara progres KRI Balaputra Dewa dan masalah LMS Maharajalela, namun persepsi publik kawasan tetap bergerak ke arah yang sangat menarik. Indonesia seakan sedang menunjukkan bahwa industri pertahanannya kini memiliki fondasi yang lebih siap, lebih fleksibel, dan lebih matang dalam menjaga hubungan internasional. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang terlihat sangat aktif memainkan diplomasi pertahanan multi-arah. Indonesia mampu menjaga hubungan dengan Prancis, tetap membuka kerjasama dengan Turki, melanjutkan proyek strategis bersama Korea Selatan, menjaga komunikasi dengan Amerika Serikat, hingga tetap memiliki jalur hubungan dengan Rusia. Dan fleksibilitas seperti ini sangat penting dalam industri pertahanan modern, karena negara partner tidak hanya melihat siapa yang punya uang, mereka melihat siapa yang dianggap stabil, strategis, dan dapat dipercaya dalam jangka panjang. Ketika sebuah negara memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan banyak pihak, maka akses terhadap teknologi, lisensi, dan persenjataan strategis juga akan jauh lebih aman. Disinilah Indonesia tampaknya sedang menikmati momentum yang cukup positif. Pembelian senjata bukan sekadar soal uang. Kasus NSM ini sebenarnya memberikan pelajaran besar bagi kawasan Asia Tenggara, bahwa dalam dunia alutsista modern, uang besar sekalipun tidak selalu menjamin proyek berjalan mulus. Karena pembelian senjata adalah diplomasi tingkat tinggi, negara penjual selalu mempertimbangkan banyak hal sebelum benar-benar memberikan akses penuh terhadap teknologi strategis mereka. Mulai dari posisi geopolitik negara pembeli, hubungan politik luar negeri, stabilitas kawasan, hingga arah kerja sama militer jangka panjang. Itulah sebabnya ada negara yang proses pengadaan alutsistanya terlihat sangat lancar, sementara negara lain justru menghadapi hambatan walaupun dananya sudah tersedia. Dunia pertahanan memang keras. Tidak ada istilah benar-benar netral ketika bicara teknologi strategis, dan Indonesia sejauh ini terlihat cukup piawai memainkan keseimbangan tersebut. Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu blok, tidak terlalu mengunci diri pada satu partner. Efeknya, bargaining position Indonesia menjadi jauh lebih fleksibel dibanding banyak negara lain di kawasan. Efek psikologis bagi industri pertahanan kawasan. Yang menarik, efek dari dua peristiwa ini bukan hanya terasa di level proyek kapal perang,
namun juga menciptakan dampak psikologis yang besar bagi kawasan Asia Tenggara. Karena publik mulai melihat bahwa Indonesia perlahan sedang naik kelas dalam industri galangan kapal militer. Dulu, banyak pihak memandang galangan dalam negeri Indonesia hanya mampu mengerjakan proyek tertentu dengan ketergantungan tinggi pada pihak asing. Namun sekarang persepsi itu mulai berubah. PT PAL perlahan menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga progres pembangunan, integrasi sistem, hingga ritme produksi dengan lebih stabil. Sementara di sisi lain, masalah yang muncul pada LMS Maharajalela justru memperlihatkan betapa rumitnya integrasi kapal perang modern ketika faktor geopolitik mulai ikut bermain. Dan dari sinilah muncul kesan bahwa Indonesia saat ini terlihat lebih siap menghadapi dinamika industri pertahanan global dibanding sebelumnya. Tentu ini bukan soal mengejek negara lain. Bahkan negara-negara besar pun sering mengalami keterlambatan dan kendala proyek militer. Namun persepsi publik tetap memiliki pengaruh besar. Dan saat ini, persepsi yang berkembang adalah Indonesia terlihat semakin percaya diri. Pada akhirnya, KRI Balaputra Dewa bukan hanya tentang satu kapal perang baru untuk TNI Angkatan Laut. Kapal ini juga menjadi simbol bagaimana Indonesia sedang membangun reputasi sebagai negara yang semakin serius dalam industri pertahanan strategis. Karena di era modern, kapal perang bukan sekadar alat tempur. Ia adalah simbol kemampuan industri, simbol kualitas diplomasi, simbol kepercayaan internasional, dan simbol apakah sebuah negara dianggap cukup layak untuk masuk dalam rantai teknologi strategis global. Dan kasus NSM di LMS Maharajalela memperlihatkan satu fakta yang sangat jelas, bahwa uang besar tidak selalu cukup untuk menjamin kelancaran proyek pertahanan jika hubungan strategis dan diplomasi tidak benar-benar kuat. Sementara Indonesia, setidaknya saat ini, terlihat sedang menikmati momentum berbeda. PT PAL bergerak cepat, proyek terus berjalan, dan TNI Angkatan Laut perlahan mulai menerima penguatan armada dari industri dalam negeri sendiri. Sebuah pesan yang mungkin tidak diucapkan secara langsung, namun gaungnya terdengar cukup keras di kawasan, karena di balik bajak kapal perang, sebenarnya ada pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan tentang kepercayaan internasional